Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akuntan dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang PSAK 241 yang membahas agrikultur. Sebelum lanjut ke videonya, izinkan kami memperkenalkan nama kami masing-masing. Dengan nama saya adalah Muhammad Fauzan Abdillah dengan NIM C2310514. Saya Syahdan Ubaidillah dengan NIM C2310123. Dan saya Aulia Rahman dengan NIM C2310713. Saya Hilman Ariansa dengan NIM C2310602. Dan saya Timotius Diego dengan NIM C23104114. Apa itu PSAK 241? PSAK 241 atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Agrikultur adalah sebuah panduan yang dirancang untuk bagaimana suatu entitas mencatat, mengukur, dan mengungkapkan kegiatan agrikultur dalam laporan keuangan. Standar ini berlaku untuk entitas yang terlibat dalam yang pertama, pertanian tanaman pangan seperti padi, jagung, atau kelapa sawit. Yang kedua, peternakan seperti peternakan sapi, kambing, atau ayam. Yang ketiga, kehutanan seperti hutan taman industri. Dan yang terakhir adalah untuk perikanan dan aquaculture. Kenapa sih PSAK 241 itu penting? Karena agrikultur memiliki karakteristik yang unik, seperti siklus biologis yang berbeda dengan sektor lain, sehingga membutuhkan perlakuan akuntansi yang spesifik. Dan standar ini memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan itu dapat dipercaya, relevan, dan memadai untuk pengambilan keputusan. Pengakuan aset biologis dan produk agrikultur. Aset biologis adalah tanaman atau hewan hidup yang menghasilkan output seperti buah, kayu, atau daging. Sedangkan produk agrikultur adalah hasil dari aset biologis seperti buah yang dipetik atau susu yang diperah. PSAK 241 mengatur pengakuan aset biologis dan produk agrikultur dengan 3 kriteria utama. Yang pertama adalah entitas memiliki kendali atas aset tersebut. Contohnya, perusahaan peternakan memiliki sapi untuk produksi susu. Yang kedua, manfaat ekonomi masa depan yang mungkin mengalir ke entitas. Misalnya, hasil panen kelapa sawit akan memberikan keuntungan finansial. Yang ketiga, nilai wajar atau biaya aset yang dapat diukur secara andal. Dalam pengakuan, aset biologis harus dicatat sejak awal proses produksi hingga aset tersebut tidak lagi dianggap sebagai bagian dari proses agrikultur, seperti saat buah sudah dijual. Pengukuran aset biologis dan produk agrikultur, salah satu prinsip utama PSAK 241 adalah pengukuran pada nilai wajar. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mentransfer kewajiban dalam transaksi pasar pada tanggal pengukuran. Aset biologis dan produk agrikultur harus diukur pada nilai wajarnya, dikurangi biaya untuk menjual. Apa keuntungan dari pendekatan nilai wajar?
yaitu pendekatan ini memberikan informasi yang lebih relevan tentang kondisi aset pada saat tertentu, sehingga para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan berdasarkan data yang up to date. Namun, jika nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, aset dapat diukur berdasarkan biaya perolehan, yaitu harga awal pembelian atau investasi. Contoh, misalnya sebuah perusahaan memiliki kebun jeruk. Jeruk yang masih tumbuh di pohon akan diukur berdasarkan nilai saat ini, dikurangi biaya seperti pemetikan atau transportasi. Ketika jeruk sudah dipanen, nilainya sudah berubah menjadi produk agrikultur yang siap untuk dijual. Contoh penerapan di dunia nyata. Agar lebih jelas, mari kita lihat beberapa contoh penerapan PSAK 241 di dunia nyata. Yang pertama ada pertanian kelapa sawit. Perusahaan mencatat pohon sawit sebagai aset biologis. Nilai wajarnya dihitung berdasarkan usia pohon dan potensi produksi serta harga pasar tandahan buah segar atau yang kita sebut sebagai TBS ya. Dan kedua ada peternakan sapi perah. Seekor sapi dicatat sebagai aset. Sebagai aset biologis dengan nilai wajar berdasarkan harga pasar sapi dewasa. Susu yang dihasilkan akan dicatat sebagai produk agrikultur dengan nilai jual. Dan yang ketiga ada hutan tanaman industri, yaitu pohon-pohon di hutan industri diukur berdasarkan harga pasar kayu, dikurangi biaya untuk menebang dan menjualnya. Dan bagaimana jika nilai wajar tidak tersedia? Contoh, peternakan ikan lele di daerah terpencil mungkin sulit menentukan harga pasar. Dalam kasus ini, pengukuran biaya dapat digunakan. Pengungkapan dalam laporan keuangan. PSAK 241 juga mengatur pengungkapan yang harus ada dalam laporan keuangan agar informasi yang diberikan jelas dan transparan. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain yaitu yang pertama yaitu deskripsi aset biologis yang dimiliki. Contohnya yaitu jenis tanaman atau hewan, usia dan jumlahnya. Yang kedua yaitu metode dan asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar. Misalnya, apakah menggunakan harga pasar langsung atau model penilaian. Yang ketiga yaitu perubahan nilai wajar selama periode tersebut. Pengaruhnya terhadap laporan laba rugi harus dijelaskan. Yang keempat, resiko yang terkait dengan aset biologis seperti risiko cuaca, penyakit, atau fluktuasi harga pasar. Jadi kesimpulannya yaitu PSAK 241 memberikan panduan penting bagi entitas agrikultur untuk mencatat dan melaporkan kegiatan mereka secara akurat. Dengan standar ini, laporan keuangan menjadi lebih transparan, relevan, dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan.